adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Kak Lina akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Di video sebelumnya Kak Lina sudah menjelaskan mengenai penjelasan tentang akar, batang, dan daun. Nah, kali ini di part 2 Kak Lina akan menjelaskan mengenai bunga, buah, dan biji. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, simak video ini sampai habis ya. Pembahasan yang pertama adalah bunga. Pernahkah kalian melihat bunga? Apa sih yang kalian pikirkan dari bunga tersebut? Apakah warnanya itu cantik, ataukah wanginya itu harum, atau yang lainnya? Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Secara umum, bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian hiasan bunga yang terdapat di lingkaran luar, biasanya berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, kelopak berfungsi sebagai selubungnya yang melindungi kuncup dari pengaruh-pengaruh luar. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Bagian bunga yang kedua adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam. Mahkota bunga mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Helaian penyusun mahkota bunga disebut petal. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah benang sari. Di sebelah dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang fungsinya untuk alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantong serbuk yang menghasilkan serbuk sari berisi sel gamet jantan. Bagian bunga yang terakhir adalah putik. Putik terletak di bagian pusat bunga. Lembaran penyusun putik disebut karpel. Setiap karpel memiliki ovarium yang di dalamnya terdapat sel telur. Di atas ovarium terdapat tangkai putik atau stilus yang mendukung kepala putik atau stigma. Tangkai putik berupa saluran sempit tempat lewatnya serbuk sari saat pembuahan. Kepala putik merupakan tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Sementara bunga yang tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari 4 bagian tersebut. Selanjutnya, bagian dari tumbuhan adalah buah. Pernahkah kalian memakan buah? Apa yang kalian rasakan dari buah tersebut? Ataukah manis, ataukah asam, atau yang lainnya? Setelah terjadi pembuahan pada bunga, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Buah yang seluruhnya dibentuk oleh jaringan yang berasal dari bakal buah disebut buah sejati. Contohnya seperti buah mangga dan pepaya. Sementara itu, buah yang dibentuk tidak hanya oleh jaringan yang berasal dari bakal buah disebut buah semu. Contohnya adalah buah jambu monyet dan nangka. Kak Lina mau tanya, apakah kulit terluar dari buah dengan daging buah memiliki struktur, bentuk, dan rasa yang sama? Nah, ternyata buah itu memiliki 3 bagian. Yang pertama ada exocarp atau lapisan luar. Pada buah kering, lapisan luarnya keras seperti kayu, contohnya pada buah kacang polong. Ada juga buah yang memiliki exocarp berupa selaput tipis, misalnya pada buah anggur. Nah, bagian yang kedua adalah mesokarp atau lapisan tengah atau yang disebut dengan daging buah.
Dan yang terakhir ada endokarp, yaitu lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras, misalnya pada buah kelapa. Nah, bagian yang terakhir dari tumbuhan adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji, karena di dalam biji terdapat embrio yang merupakan calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas bagian berikut. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji fungsinya untuk melindungi lembaga dan endosperma dari kekeringan, kerusakan mekanis, serta serangga-serangga, bakteri, dan jamur. Yang kedua ada endosperma atau putih lembaga, yaitu jaringan yang mengelilingi dan memberi makan embrio atau berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan yang terakhir ada lembaga. Lembaga merupakan calon tumbuhan baru atau yang disebut dengan embrio. Lembaga terdiri dari akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, dan batang lembaga. Gimana adik-adik? Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.